penting bagi kita, karena daging mana saya tumbuh, daging yang tumbuh dari sesuatu yang min suhtin, yaitu dari yang tidak halal, fannaru aula bihi, neraka itu lebih layak baginya. Tentu ini penting untuk kita mohon pada Allah, apalagi di zaman fitnah, zaman di mana terkadang manusia tidak menghiraukan dari mana rezeki yang didapat, apakah halal atau haram, yang penting dapat banyak. Ini penting kita minta pada Allah rezeki yang halal ini. Agar kita dengan ilmu yang bermanfaat ini pula, insyaallah kita akan mengkaji kitab ini tipis ya, terjemahnya sudah banyak, nanti bisa diupayakan nanti insyaallah, yaitu kitab Nubdatun fil Aqidah al-Islamiyah. Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, jika diterjemahkan adalah tentang syarah prinsip-prinsip dasar keimanan. Dan kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab ini ada dua bagian. Bagian pertama tentang penjelasan Islam, rukun Islam secara global, dan kemudian rukun iman. Dan kalau kita lihat rukun iman ini adalah usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita ditanya, apa sih usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, itu iman, arkanul iman. Yang banyak dibahas itu adalah arkanul iman. Jadi kita akan baca dari awal lima yang disebutkan oleh beliau. Qala al-alif. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sesungguhnya segala puji itu milik Allah. Kita memujinya, untuk kami memujinya, dan kami mohon pertolongan kepadanya, dan kami mohon ampunan kepadanya, dan bertaubat kepadanya. Ini sering pembukaan ini kita dengarkan dan kita baca, yang menunjukkan bahwa segala pujian itu hanya memang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dikala kita senang ataupun dalam keadaan kita lagi susah atau kena musibah pun tetap dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah yang berhak untuk mendapatkan sanjungan dan pujian. Bahkan segala puji itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasta'inu, kami mohon pertolongan kepadanya. Isti'anah termasuk ibadah, dan kita diperintahkan untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga kita senantiasa baca di dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Demikian juga Rasul SAW juga bersabda, idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah. Maka di mana sta'inu, kami mohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kami mohon ampunan, beristighfar kepadanya. Ini pun demikian, kita pun banyak dianjurkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Rasulullah SAW ini aja beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari ini lebih dari 70 kali,
Talbih 100 kali. Maka kita pun demikian, tidak hanya beristighfar, hanya habis sholat astagfirullah 3 kali. Tapi berbanyak istighfar ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faedahnya besar sekali, dan ini pun diperintahkan oleh para nabi. Masuk Nabi Nuh juga memerintahkan kepada kaumnya untuk beristighfar kepada Allah taala. Dan dengan istighfar ini Allah akan tambah rezeki, kenikmatan. Bahkan di antara kaum salaf ketika didatangi oleh seorang mengadukan masalahnya, maka dikatakan banyak istighfar. Rezeki sulit, banyak istighfar. Demikian juga lama belum punya anak, banyak istighfar. Dan kita butuh, kalaulah sekali lagi tadi Rasulullah SAW aja banyak beristighfar kepada Allah, maka kita pun demikian. Banyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Istighfar banyak sekali. Nah, termasuk di antaranya mungkin insyaallah di antara kita banyak baca doa pagi petang, ya kan. Mungkin walaupun enggak ada kajian, kalau orang yang sudah sepuh, udah enggak ada kegiatan, ini kan habis sholat subuh, diam di tempatnya, kemudian berzikir sampai tuluk. Begitu waktu tuluk tunggu 15 menit, sholat 2 rakaat. Ini ya pahalanya kayak ibadah haji dan umroh. Artinya untuk mengisi itu silakan baca Quran atau baca zikir pagi. Di sana ada Sayyidul Istighfar, ada juga bacaan Astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali ini. Wa natubu ilaihi, dan kami bertaubat kepadanya. Ini saya digabungkan antara astagfirullah wa atubu ilaihi, aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, artinya dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejelekan jiwa kami. Kita tahu hawa nafsu ini cenderung inna nafsa la'amaratun bisu, cenderung untuk mengajak kepada kejelekan. Kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, yaitu dari kejelekan hawa nafsu kami, supaya tidak membisikkan kepada perbuatan-perbuatan jelek. Wa min sayyiati amalina, dan kami berlindung kepada Allah min sayyiati amalina, dari kejelekan amal kami. Kalau dilindungi oleh Allah dari amal-amal yang jelek, sehingga tidak ada keinginan untuk melakukan amal-amal jelek dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ini juga menunjukkan apa? Kita itu kalau nggak ditolong oleh Allah, kalau nggak dilindungi oleh Allah dari hal itu, sangat mungkin banyak melakukan hal-hal kejelekan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Ini pun demikian, hidayah itu di tangan Allah, terutama hidayah itu taufik. Dan hidayah ini ada dua, hidayatul irsyad wal bayan dan hidayatul taufik. Hidayah irsyad wal bayan, hidayah ini diberi penjelasan, ditunjukkan ini yang benar, ini yang salah. Ini bisa disampaikan oleh para rasul, kemudian para ulama, mungkin para ustaz. Namun hidayah yang kedua, hidayah taufik, ini tidak akan ada yang bisa memberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Yaitu mau menerima kebenaran tersebut, ilmu tersebut diterima, difahami, kemudian diamalkan. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa memberikan itu. Dan barang siapa yang diberikan hidayah petunjuk oleh Allah, fala mudilla lahu, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya.
Walaupun orang berupaya untuk menghalanginya, untuk menyesatkannya, ketika Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Maka ini pun demikian, setiap sholat kita mohon kepada Allah hidayah. Di dalam surah Fatihah yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap sholat kita baca. Dan ini doa yang agung. Jadi ketika antum membaca doa ini, membaca ayat ini ketika sholat, maka rasakan ini adalah doa. Dan doa yang agung yang dibutuhkan oleh semua hamba. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan, minan nabiyyin siddiqin syuhada dan sholihin, yaitu jalannya para nabi, siddiqin syuhada dan sholihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya maghdub 'alaihim, orang-orang yang dimurkai. Itu orang-orang yang tahu ilmu kebenaran tapi enggak diamalkan. Bukan jalannya mereka. Walau dhalin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang gemar beramal, banyak beramal tapi tanpa ilmu. Dan ini hidayah, minta hidayah ilmu dan amal di sini. Minta ilmu dan amal. Dan ini setiap sholat kita baca. Maka insya Allah ketika orang itu masih mau menjaga sholatnya, insya Allah masih ada harapan untuk baik. Karena setiap sholat dia baca itu. Maka sekali lagi ini, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ini memberikan faedah apa? Mintalah hidayah itu petunjuk kepada Allah. Termasuk misalkan ya, orang-orang yang kita cintai, mungkin kerabat kita, anak, istri, orang tua, saudara, kok misalkan kok belum mengenal, belum banyak mengenal sunnah, maka didoakan kan, didoakan dan kemudian diajak, ya. Karena yang bisa memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berdakwah mengajak suatu kaum, kalau sampai Taif ya, tambah dilempari batu, tambah sakiti, sampai malaikat menjaga gunung menawarkan obat. Gunung itu kalau mau gunung diangkat ditimpakan mereka. Ini kurang ajar ini, Nabi kok disakiti. Tapi tidak mau Nabi. Maka diminta didoakan ya, Allahumma fil al-mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah. Berilah hidayah kaumku karena supaya mereka tidak mengetahui. Jadi boleh kita mendoakan orang untuk bisa mendapatkan hidayah, termasuk kita sendiri. Allah mahdini wasadidni, ya Allah berikan petunjuk kepada aku dan wasadidni, dan terus bimbinglah aku berada di atas kebenaran itu. Ini wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada sembahyang hak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian juga memberikan salam kepada mereka. Amma ba'd. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan fa inna ilmu tauhid asraful ulum. Sesungguhnya ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Wa ajalluha qadaron, dan ilmu yang paling tinggi tingkatannya, mutunya, nilainya. Wa aujabuha matlaban,
dan ilmu yang paling wajib untuk dituntut dan dicari, dipelajari, yaitu ilmu tauhid. Kenapa? Karena nilai suatu ilmu itu dinilai dari apa yang dipelajari. Apa yang dipelajari? Kalau sebatas ilmu tentang usaha, ya sebatas itu. Ilmu tentang dunia, bagaimana cara berusaha membuat ini dan itu, ya itulah nilainya. Sementara ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Maka beliau menyebutkan di annahu al-ilm billahi ta'ala. Karena ilmu tauhid ada ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, wa asma'ihi, dan ilmu yang mengkaji tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sifatihi, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huquqihi ala ibadihi, dan ilmu yang membahas tentang hak-hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Ilmu tauhid. Maka tentunya ketika kita bahas ilmu tentang tauhid bukan yang sekedar menghafal teorinya, tapi ilmu betul-betul dipahami, kemudian diresapi, kemudian diamalkan di dalam perbuatannya. Ini ilmu bertauhid, ilmu orang yang bertauhid semacam ini. Maka ketika seorang semakin mendalami, semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama dan sifat-sifatnya, maka tentu dia semakin takut kepada Allah. Ini orang bertauhid. Semakin dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin dia menjaga hak-hak Allah, menunaikan hak-hak Allah yang wajib ditunaikan olehnya. Hak hamba, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Qala wa li'annahu miftahu thariq ila Allah ta'ala wa asas syar'ihi. Dan juga karena ilmu tauhid adalah kunci pembuka jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga asas dasar syariatnya. Oleh karena itu para rasul, semua rasul ini sepakat, jadi untuk mendakwahkan tauhid ini, untuk mengajak manusia, mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali aku, fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Jadi misi dakwah para rasul semuanya sama, yaitu tauhid. Mengajak kaumnya semua untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mendustakan satu rasul, berarti dia telah mendustakan semua rasul. Karena misi dakwah sama para rasul. Wa syahida li nafsihi ta'ala bil wahdaniyah wa syahida biha lahu malaikatuhu wa ahlul ilm. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersaksi untuk dirinya tentang keesaan Allah. Demikian juga para malaikat-malaikatnya dan juga ahlul ilm. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist.
La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya Allah telah bersaksi bahwasanya tiada sembahan hak disembah kecuali Dia, dan juga para malaikat dan orang-orang berilmu. Qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan hak disembah kecuali Dia. Al-Azizul Hakim, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Walamma kana hadza sya'nu tauhid, kana li zaman ala kulli muslimin ayyataniya bihi ta'alluman wa ta'liman wa tadabburan wa i'tiqadan. Liyabni dinahu ala asasin salimin wa itminanin wa taslimin hatta yas'ad bi thamaratihi wa nataijihi. Tatkala demikian ini keadaan tauhid, ya, tauhid begitu agungnya keadaan tauhid itu, begitu pentingnya, begitu urgennya kedudukan tauhid, maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan hal itu, yaitu baik dari sisi mempelajarinya, kemudian mengajarkannya, kemudian menghayatinya, kemudian meyakininya, agar ia bisa membangun agamanya di atas asas dasar landasan yang benar, yang salim, yang selamat, dan juga di atas ketentraman, itminan, hingga ia akan mendapatkan kebahagiaan dengan memperoleh buah tauhid ini dan hasil daripada tauhid ini. Wallahu waliyut taufiq, dan Allah yang berkuasa berhak memberikan tauhid. Maka ini mukadimah dari beliau yang menerangkan tentang keutamaan ilmu tauhid, tentang ketauhidan. Maka mungkin kita pun sudah merasa sudah banyak atau sering mendapatkan ini. Akan tetapi yang berikutnya adalah, sudahkah itu masuk ke dalam hati kita? Sudahkah mempelajari tauhid itu, ilmu itu masuk ke dalam diri kita, jiwa kita, dan kita mengamalkannya, menghayatinya, atau hanya sebatas masih teori? Tentu ini bisa kita rasakan. Nah, ini bagian ini mukadimah dari kitab ini. Maka dari sini sekali lagi banyak sekarang ya, buku-buku juga banyak membahas masalah ini, ketauhidan, keimanan. Ini terus kita baca, kita ulang-ulang. Karena sekali lagi ketika orang sudah bertauhid, dia akan tenang dan tentram hidupnya, apalagi di zaman fitnah. Ketentraman, ketenangan itu dengan keimanan kepada Allah, ketauhidan kepada Allah, karena dia nanti akan bersandar kepada Allah, tidak kepada makhluk, berharap hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Dan tatkala walaupun dia misalkan sendirian, artinya di lingkungan itu sendirian, karena dia berupaya untuk memegang syariat Islam yang benar, berupaya mengamalkan Quran dan Sunnah, mungkin terasa sendiri di lingkungan itu, tapi ketika dia bertauhid, dia merasa tenang dan nyaman saja. Bahkan jika orang itu sendiri, biasanya ketika dia itu benar-benar dekat dengan Allah, mengenal Allah, memahami
asma dan sifat-sifat Allah. Dikala dia sendiri, maka dia banyak mengadu itu hanya kepada Allah. Kayak Nabi Yakub, innama asku basi wa husni ilallah. Maksudnya aku hanya mengadukan keluh kesahku itu hanya kepada Allah. Kita mungkin sering ya sendiri mau mengadu kepada siapa? Ada masalah ini, masalah itu, misalnya. Maka untuk pertama kali yang kita tempat mengadu siapa? Allah. Berkeluh kesah kepada Allah. Allah tahu. Kalau kita tidak mengadu, Allah tahu nggak? Dia tahu juga, Allah malah mengetahui kok. Ada punya masalah, tahu nggak Allah? Tahu lah, gitu kan? Tetapi ketika kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengadukan keluh kesah kita, kesulitan kita, maka ini menunjukkan kita butuh kepada Allah, menunjukkan kita lemah. Kita betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itu, ketika kita mengambil kelemahan kita sadarkan sepenuhnya kepada Allah, kita serahkan urusan kepada Allah, maka Allah memberikan pertolongannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan mencukupinya. Bahkan terkadang ketika orang sering mengadu urusannya kepada orang, namanya manusia itu kalau sering kita mengadu, berkeluh kesah, kayak bergantung gitu, akhirnya apa? Orang pun gak senang. Orang kok gampang sedikit-sedikit kok ngeluh ke kita, minta ini, minta itu, ngadu itu, ya kan? Akan tetapi ketika seorang hamba berkeluh kesah kepada Allah, minta kepada Allah, mohon pada Allah, di situ Allah malah senang di situ. Dan juga ketika kita merasakan dan memahami Allah itu maha segala-galanya, Allah maha kaya, Allah maha kaya. Artinya Anda minta apa? Minta kepada Allah, Allah akan mudah menuruti itu. Idza sa'alta fas'alillah. Allah juga berfirman, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Gitu. Karena kita yakin Allah itu Al-Ghani, maka ada tulisannya, kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut fakir, bagaimana aku khawatir miskin sementara aku ini adalah hambanya Zat yang maha kaya. Ya kan, sederhana tulisan ini kan, tapi coba dicampur. Terkadang orang berkeluh kesah, kerja enggak dapat ini, mengeluh banyak anak ini, pesan ini, sulit sekarang jadi kerja, mencari yang halal susah, bagaimana? Yang haram susah, bagaimana yang halal misalnya? Ini kan suudzon kepada Allah. Dia banyak berkeluh kesah kepada orang, mengadukan ini, lupa tapi jarang bersujud dan berkeluh kesah kepada Allah. Ya. Bagaimana? Bagaimana aku khawatir fakir sementara aku adalah hambanya Zat yang kaya. Demikian juga apa? Misalkan belajar susah. Allah kan Al-Alim, Maha mengetahui. Wa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang berilmu pasti ada yang masih berilmu lagi, dan Allah Maha mengetahui. Diminta kepada Allah. Anda butuh apa? Karena kita belum merasakan kita butuh apa sih? Tapi saya sudah minta ini berkali-kali kok nggak diberi juga. Mungkin belum waktunya. Dan Allah lebih tahu. Allah lebih tahu ini belum saatnya. Tidak semua yang kita minta kemudian diberikan. Tapi yakin, ketika kita berdoa kepada Allah, pasti akan diberi oleh Allah. Iman mubasyarah di dunia, mungkin langsung di dunia. Wa iman bil akhirat, diberikan di akhirat. Yang ketiga, dan mungkin dengan doa yang Anda panjatkan kepada Allah, Anda diselamatkan dari musibah yang akan menimpa Anda.
Ya mungkin nilainya senilai dengan apa yang Anda minta, bahkan lebih dari itu. Maka ini seorang hamba, seorang muslim, mukmin, ini ketika dia bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, dia akan tenang, dia akan tentram hidupnya. Ini. Baik. Berikutnya, masih pembahasannya bagian pertama itu tentang agama Islam. Qala mu'allif ad-dinul islami. Ad-dinul islami huwa ad-dinul ladzi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa khatama Allah bihi al-adyan wa akmalahu li ibadihi wa atamma bihi alaihim ni'mah wa radiyahu lahum dinan fala yaqbalu min ahadin dinan siwahu. Qala Allah Ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ini masuk dalam pembahasan agama Islam secara global. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang Allah mengutus Nabi Muhammad untuk membawa agama tersebut. Dan dengannya Allah menutup semua agama. Dan Allah menyempurnakannya untuk hambanya. Wa atamma bihi alim nikmah, dan dengannya, dengan Islam itu Allah menyempurnakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kepada para hamba. Ini menunjukkan agama Islam, orang yang diberi kenikmatan, diberi agama, pemahaman agama yang benar. Ini sungguh suatu kenikmatan yang agung. Jadi kenikmatan yang besar apabila orang itu difahamkan, paham dan urusan agamanya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang enggak dia cintai. Lihat, orang yang kadang kafir aja pun juga kaya juga, usahanya tambah banyak, gitu kan? Di mana-mana berhasil misalkan di dunianya. Allah memberikan dunia kepada orang dia cintai dan orang enggak dia cintai. Orang Muslim pun banyak juga yang kaya. Tapi masalah agama tidak akan diberikan oleh Allah kecuali orang-orang kepada orang-orang yang dia cintai. Maka cukuplah suatu kenikmatan yang agung, kenikmatan yang sempurna ketika orang itu diberi kefahaman agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan pada diri orang itu, yufaqihu fid din. Allah akan fahamkan orang itu dalam urusan agamanya. Ini tanda kebaikan. Maka di sini disebutkan wa atamma bi alaihim ni'mah. Dan Allah menyempurnakan dengan Islam itu kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Wa radiyahu lahum dinan, dan Allah meridhoinya Islam sebagai agama mereka. Maka Allah tidaklah menerima dari seorang pun agama selain Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahad min rijalikum." Muhammad bukanlah ayah salah seorang dari kaum lelaki di antara kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Maka ini menunjukkan ayat ini tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Walaupun demikian pun ada saja orang-orang yang mengaku jadi nabi, dan pun terkadang juga ada juga pengikutnya. Dan jelas tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW, karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian,
dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela, aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Ayat ini menunjukkan Islam ini telah sempurna. Telah sempurna. Namanya sempurna, tidak kurang dan tidak lebih. Tidak butuh ditambahi dan tidak butuh dikurangi, tapi butuh dipelajari. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim terus mempelajari dan mengkaji Islam ini. Gimana sih Islam, agama kita itu apa? Acaranya apa saja, perintahnya apa saja, larangannya yang dilarang apa saja. Ini supaya bisa mengamalkan, bukan sekedar Islam sudah agama apa Islam, tapi nggak ngerti tentang Islam itu sendiri kecuali sedikit aja. Tidak paham apa yang diperintahkan dalam Islam, sehingga dia tidak mengamalkan. Kadang seorang muslim tapi dia amalan-amalannya menunjukkan amalan orang-orang non-muslim. Dia bangga dengan ajaran, mengamalkan ajaran non-muslim, sementara ajaran Islam sendiri dia tidak mengamalkan atau bahkan tidak memahami. Kenapa? Karena tidak mempelajarinya. Maka mempelajari agama kita, mengkaji tentang agama kita ini terus sampai kapan? Sampai mati. Karena ketika manusia sebelum mati, ini kan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Oh, setelah ngaji ternyata ini salah. Oh, ternyata yang benar begini. Masih ada kesempatan. Oh, ternyata selama ini yang aku lakukan ini salah. Ini dosa. Kemudian beristighfar, bertaubat dengan itu. Masih ada kesempatan terus. Tidak ada kata lulus. Sudah lulus, sudah enggak ngaji lagi, sudah lulus ngajinya, atau sudah khatam. Karena ngaji agama, belajar agama bukan untuk mencari ijazah, tapi ilmu, dan ilmu untuk membenahi amal kita. Jadi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk memperbaiki amal-amal kita. Jadi tugas kita adalah mengkaji, mempelajari terus ilmu ini, Islam ini, dengan berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Wa qala ta'ala inna dina indallahi Islam. Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi, diterima di sisi Allah adalah Islam, hanyalah Islam. Ini benar menjadi keyakinan kita. Sebagai seorang muslim, seorang hamba harus yakin. Ayatnya jelas, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ini yang jelas. Kita yakini semacam itu. Namun mereka yang beragama non muslim itu, keyakinan mereka terserah, itu urusan mereka. Tapi kita seorang muslim harus yakin inna dina indallahi Islam, dan agama semua rasul dan nabi adalah ya Islam. Ini. Qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada semua manusia, seluruh manusia, untuk yakni beragama Islam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu ya, wa may yattabi'ul islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirah, sedang ia di akhirat nanti minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Maka ini harus diyakini keimanan ini, di mana di akhir zaman kadang banyak fitnah yang mengatakan semuanya sama saja, semua agama sama, semua juga akan masuk ke surga. Jadi ini akidah kita harus yakin hanya agama yang diterima oleh Allah hanya Islam, dan semua seorang muslim harus memiliki akidah dan meyakini itu, kita sebut dan meyakini itu, dan mempelajarinya dan mengamalkan isi syariatnya. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada semua manusia untuk yadinu lillahi ta'ala bihi, beribadah kepada Allah dengannya, dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ditujukan kepada Rasul SAW. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu wal la'allakum tahtadun. Katakanlah wahai manusia, berarti khitab yang pada manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kamu seluruhnya, kepada kalian seluruhnya. Yang baginya, yakni Allah, baginya bagi Allah, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Tiada semuanya hak disembah kecuali Dia yang Maha menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian semua kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, seorang Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah Dia. Ayat ini jelas. Wattabi'uhu, ikutilah Dia, yaitu Rasulullah SAW. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Maka agar kalian mendapatkan petunjuk, ikutilah, itibaklah kepada Rasul, Nabi yang ummi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin sementara sampai di sini yang kita kaji. Mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah bagi kita, dan yang penting diberi istiqomah untuk terus bisa mengkaji ilmu, menuntut ilmu, kemudian juga mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kemudian bisa memahami, menerima, dan juga mengamalkannya. Dan ini yang penting, mengamalkannya. Karena kita tadi setiap saat berdoa tidak ingin menjadi orang yang maghdub. Ingat, maghdub ini apa? Ya, tahu ilmunya nggak diamalkan, dan dia khawatir. Kenapa? Kita sudah lama, alhamdulillah, ngaji, sudah lama lah ya sering lah dapatkan ilmu. Permasalahannya adalah sudahkah ilmu itu kita amalkan? Tanyakan aja kepada diri kita masing-masing. Maka kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita jadi ketahui, yang telah diajarkan kepada kita semuanya. Naam, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada yang kita sampaikan sebelum diakhiri dengan kawan majelis, silakan. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.